Rasa ada motivasi sendiri ya, karena kita juga mau ngasih yang terbaik di Piala Asia ini, karena kita bermateri juga nggak kalah bagus juga sama Jepang kok. Bagus-bagus pemain kita yang ada saat ini. Mungkin kita buktikan di TC ini dulu, karena kita pentingnya di TC ini. Oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai updatean ya dari timnas di Piala Asia. Oke, sudah banyak yang sudah tahu ya bahwa sebenarnya timnas Indonesia untuk di Piala Asia untuk TC kali ini diikuti oleh 29 pemain. Nah, ada beberapa pemain yang memang tidak diikutkan seperti sosok Rahmat Irianto yang memang dirinya itu cedera, dan juga beberapa pemain yang ini sangat mengejutkan juga seperti sosok Nadeo Argawinata dan juga sosok Stefano Lillipali. Ya, awalnya sosok Lillipali memang masuk ya karena daftar 50 pemain yang memang dipanggil. Tetapi ketika dikerucutkan menjadi 30 atau 29, ternyata sosok Nadeo dan juga Lillipali ini tidak masuk ya. Ini pun menjadi pertanyaan besar sebenarnya, ada yang pro dan juga ada yang kontra. Tetapi lagi-lagi ini adalah keputusan pelatih, kita harus menghormati. Jangan sampai ya di sini ada beberapa hal yang memang mengganggu persiapan timnas Indonesia. Dan menurut saya dari beberapa media juga jangan terlalu berlebihan lah. Ya, ini semua kita hormati, ini adalah keputusan dari pelatih timnas Indonesia. Nah, oke. Saya melihat memang ada beberapa impact ya atau dampak positif dengan kehadiran beberapa pemain keturunan. Menurut saya walaupun sosok Stefano Lillipali tidak dipanggil, tetapi dia bisa menjadi contoh kepada para pemain keturunan lain. Konsistensi dia selama 2015 ya hingga 2023 itu sudah terbukti. Artinya menurut saya ya Stefano Lillipali menjadi pemain keturunan atau pemain naturalisasi itu adalah hal yang tidak gagal. Ya, menurut saya Stefano ini tidak gagal, dan dia tidak dipanggil oleh Sintayong itu bukan karena dia kualitasnya jelek, tetapi memang tidak masuk dalam strategi atau formasi Sintayong dan juga faktor usia. Itu saja sebenarnya. Nah, untuk pemain-pemain keturunan yang lain ya yang masih memiliki usia muda, ini diharapkan bisa meniru jejak sosok Stefano Lillipali. Nah, ini menjadi poin bagus sekali. Dan di sini pun saya melihat kabar terbarunya ini adalah sosok Mark Locke ya, yang kembali lagi ya ini mengutarakan ya beberapa pendapat ya mengenai keseriusan dirinya, bahwa dirinya itu bukan pemain naturalisasi yang memang ingin mengejar pamor saja di Indonesia. Dia pun ketika berbicara mengenai Piala Asia ya, dia pun sudah mengungkapkan melalui instastory-nya ya bahwa dia menutup semua akun media sosialnya itu agar dia fokus untuk Piala Asia. Ini pun juga sudah diumumkan ya oleh Mark Locke sendiri. Dia berkomitmen penuh ya dalam momen ini, dan dia pun telah memutuskan untuk menjauhkan semua gangguan dan beristirahat di media sosial. Dan semua ya akunnya itu sudah diberikan kepada tim PR-nya ya, yakni Status Pro yang memang akan menghandle semua akun media sosial Mark Locke. Artinya memang Mark Locke di sini saya melihat memang fokus kepada Piala Asia. Ini menjadi momen yang bagus. Banyak sekali para teman-teman yang mungkin kontra dengan pemain keturunan yang hanya ingin mencari pamor saja. Ini bisa menjadi contoh untuk pemain lain, baik itu pemain keturunan maupun pemain lokal, untuk bisa seperti jejak Mark Locke. Saya sangat respect sekali seperti ini, karena semenjak ya saya tadi sudah bilang ya di awal, semenjak adanya pemain keturunan itu impactnya sangat besar, dampaknya ke timnas sangat besar, baik itu segi permainan ya, walaupun ya memang ada beberapa hal ya yang menurut saya ini bagian dari adaptasi. Kemudian dari pola disiplin itu sudah mulai terbentuk. Sandy Walsh yang selalu memberikan contoh ketika dipanggil timnas selalu datang duluan. Jordi Amat, bagaimana pengalaman kepemimpinan dia dapat semua.
Kemudian ada beberapa pemain muda lain seperti Ivar, kemudian Rafael. Itu adalah pemain-pemain yang sangat bagus. Ditambah lagi, ya ini bisa menjadi hal ya yang memang patut dijadikan contoh Mark Klok ini ya. Walaupun ketika melawan Irak ya, kemudian melawan Filipina dia juga tidak dimainkan. Ya, menurut saya memang ini harus dilakukan agar para pemain timnas itu fokus. Karena untuk ajang Piala Asia ini tidak main-main seperti itu. Nah, dengan adanya ya gebrakan dari Mark Klok ini ya, diharapkan timnas Indonesia ini nanti mampu tampil maksimal. Karena kalau kita melihat 29 nama yang dipanggil oleh Sintayong, itu bukan nama-nama baru, hanya saja satu sosok, yakni Justin Hubner. Sisanya itu adalah pemain-pemain yang berada di skuad ya saat melawan Filipina dan juga Irak. Dan diharapkan, ini lagi-lagi ya, diharapkan semoga saja timnas Indonesia ini mampu untuk bisa bersaing nantinya ya di Piala Asia, dan TC di tanggal 20 nanti ya, atau di tanggal 20 ini itu bisa dimaksimalkan oleh para pemain-pemain timnas dan juga persiapan matang untuk menghadapi tim-tim kuat di Piala Asia nanti. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan persiapan timnas Indonesia untuk Piala Asia dan juga gebrakan dari pemain keturunan untuk off di media sosial selama Piala Asia? Apakah ini bagus untuk perkembangan timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. For me, Indonesia was love at the first sight. It was my dream of being Indonesia since I arrived here. Here is the place that you can't find anywhere else. It's more than a place. Indonesia is about the people, about the culture, and absolutely about the football. Those things make me believe that the smiling faces of Indonesian people matters, and I want to see that through football. Today is the memorable one for me. I won't waste the chance. I've achieved many things, but I'd like to achieve more as an Indonesian. I dream, I believe, and I achieve. Aku Mark Klok. Aku Indonesia. Pentingnya di TC ini kita bisa meningkatkan performa kita untuk persiapan Piala Asia itu. Kalau Hernando melihat persaingan di posisi kiper setelah Nadio nggak ada, terus Ryan di comeback, itu gimana? Sama aja semuanya mas, seperti yang kayak dulu-dulu juga, semua kita nggak pernah masa ada saingan, yang penting siapapun yang siap main ditunjuk gitu sih. Tapi pede buat first team? Ya semua sih pasti pede sih mas, pastinya. Kuncinya apa sih Mas Hernando tetap menjadi andalan, salah satu andalan di bawah Mister Gawang timnas? Latihan yang bagus. Mas Hernando kehadiran Justin Hubner di posisi back gimana kira-kira? Bagus, ada tambahan amunisi.